Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nuna Aulia Putri Haryanto dari S1 Keperawatan kelas 2A. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan cara melakukan perawatan pada payudara atau breast care dan pijat oksitosin yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan maternitas. Adapun definisi dan manfaat dari perawatan payudara atau breast care itu sendiri ialah breast care adalah serangkaian tindakan perawatan pada payudara yang dilakukan secara teratur, terutama pada masa kehamilan dan menyusui, dengan tujuan utamanya ialah menjaga kebersihan, kesehatan, serta fungsi payudara agar nantinya siap dalam proses laktasi. Untuk manfaat-manfaat lainnya ialah ada seperti melancarkan sirkulasi darah pada payudara, merangsang produksi ASI, dan juga dapat mencegah masalah pada payudara seperti adanya nanti puting lecet, bendungan ASI, bahkan mastisitis. Adapun manfaat lain ialah seperti membantu menonjolkan puting susu, terutama pada ibu dengan puting datar atau puting terbenam. Lalu yang terakhir ialah untuk mempersiapkan payudara agar siap menyusui bayi dengan optimal. Hal pertama yang dilakukan sebelum tindakan adalah persiapan. Perawat melakukan pendekatan terapeutik dengan memperkenalkan diri kepada klien dengan kalimat seperti "Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya perawat Nuna. Saya merupakan perawat yang akan melakukan perawatan pada Ibu hari ini." Nah, setelah dilakukannya perkenalan diri, perawat dapat melakukan identifikasi identitas klien untuk memastikan kesesuaian data yang ada. Dengan dialog seperti, "Mohon izin Ibu, apakah benar ini dengan Ibu A-nya?" Nah, apabila identitas klien sudah sesuai, perawat dapat melanjutkan dengan menjelaskan tindakan yang akan dilakukan beserta tujuannya agar terbentuknya informed consent. Nah, penjelasan tindakan itu dapat berupa seperti definisi tindakan apa saja yang akan dilakukan, lalu bagaimana tujuannya dan dampak tindakan kepada klien tersebut. Setelah klien menyatakan kesediaannya untuk melakukan tindakan, perawat dapat menjaga privasi klien dengan menutup sampiran atau tirai. Nah, sebelum melakukan tindakan, perawat juga tidak lupa untuk mencuci tangan sesuai prosedur sebagai upaya pencegahan dari infeksi. Adapun alat dan bahan yang perlu disiapkan sebelum melakukan tindakan breast care ialah 2 baskom air. Yang pertama air hangat dan yang kedua air dingin. Yang kedua ialah handuk bersih. Lalu yang ketiga ada washcloth, yang keempat ada kapas, dan yang kelima ada baby oil. Seluruh alat dipastikan dalam kondisi bersih dan siap digunakan. Sebelum memulai tindakan, perawat meminta izin kepada klien untuk membuka atau menyingkap penutup payudara. Dan setelah mendapatkan izin, perawat dapat melakukan pembasuhan payudara menggunakan washcloth yang telah dibasahi air hangat. Penggunaan air hangat bertujuan untuk merangsang adanya proses vasodilatasi pembuluh darah pada area payudara, sehingga dapat melancarkan sirkulasi darah dan aliran ASI apabila ada yang tersumbat. Setelah pembasuhan, payudara dikeringkan dengan handuk bersih dan dibiarkan untuk beberapa saat sehingga permukaannya kering. Selanjutnya, perawat meneteskan baby oil atau minyak zaitun pada kapas kecil yang nantinya akan ditempelkan kapas tersebut pada area areola atau puting susu. Kapas dibiarkan selama 2 hingga 5 menit, yang dimana tujuan tindakan ini adalah untuk melembutkan kulit, membantu mengangkat sel kulit mati, serta menjaga kebersihan dan elastisitas area puting.
Setelah itu, kapas dilepas dengan gerakan memutar secara lembut pada area areola dan puting susu. Selama tindakan, perawat wajib memperhatikan respon klien dan memastikan bahwa tindakan tidak menimbulkan rasa nyeri kepada klien. Setelah tahap sebelumnya selesai, perawat meneteskan baby oil secukupnya ke telapak tangan, kemudian menggosoknya hingga hangat sebelum diaplikasikan ke payudara. Gerakan pertama dilakukan dengan usap memutar secara lembut pada payudara dengan arah dari dalam keluar dari atas ke bawah. Gerakan ini dilakukan sebanyak 20 kali dengan pembagian 15 kali dilakukan oleh perawat dan 5 kali dilakukan oleh klien ataupun disesuaikan dengan keinginan sebagai bentuk edukasi dan keterlibatan klien dalam melakukan perawatan. Pemijatan ini dilakukan pada seluruh bagian payudara yang meliputi bagian atas, luar, bawah, dan dalam, serta dilakukan secara bergantian pada kedua payudara. Gerakan kedua dilakukan dengan teknik yang sama namun dengan sedikit tekanan lebih kuat menggunakan telapak tangan khususnya pada pelantar yang dimana gerakannya itu memutar dan berurutan. Gerakan ini dilakukan sebanyak 20 kali pada masing-masing payudara dengan pembagian yang sama antara perawat dan klien. Gerakan terakhir dilakukan menggunakan ujung jari atau buku jari dengan gerakan urutan memutar yang sama pada seluruh bagian payudara. Rangkaian pemijatan ini tujuannya untuk melancarkan sirkulasi darah, membantu kelancaran pengeluaran ASI, serta menjaga elastisitas jaringan payudara. Selama tindakan berlangsung, perawat harus tetap wajib terus-menerus memantau respon klien dan memastikan tidak adanya tindakan yang menimbulkan rasa nyeri atau ketidaknyamanan terhadap klien. Setelah seluruh rangkaian gerakan pijat payudara selesai, perawat kembali melakukan pembasuhan payudara menggunakan washcloth. Pembasuhan pertama dilakukan dengan air hangat untuk menghilangkan sisa minyak pada permukaan payudara serta menjaga kelancaran sirkulasi darah. Selanjutnya, pembasuhan dilakukan menggunakan air dingin yang bertujuan untuk membantu vasokonstriksi ringan, mengurangi rasa penuh, serta meningkatkan kenyamanan ibu. Setelah pembasuhan selesai, perawat meminta izin untuk menutup kembali payudara ibu dengan handuk guna menjaga privasi klien. Perawat dapat melakukan evaluasi singkat terhadap respon klien, seperti bertanya bagaimana perasaan ibu setelah dilakukannya perawatan payudara. Apakah terasa lebih nyaman? Setelah dilakukannya tindakan perawatan payudara atau breast care, perawat dapat melanjutkan tindakan dengan melakukan pijat oksitosin untuk mendukung kelancaran pengeluaran ASI. Adapun pengertian atau definisi serta tujuan dari pijat oksitosin ialah: pijat oksitosin adalah teknik pemijatan pada area punggung sepanjang tulang belakang hingga tulang belikat atau skapula yang bertujuan untuk merangsang pelepasan hormon oksitosin pada ibu, terutama ibu nifas dan menyusui. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama adalah merangsang keluarnya hormon oksitosin, lalu melancarkan pengeluaran ASI, lalu meningkatkan produksi ASI, lalu memberikan rasa rileks dan mengurangi stres pada ibu, dan yang terakhir untuk mencegah bendungan pada ASI. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada tindakan pijat oksitosin ialah sama dengan alat dan bahan pada tindakan breast care yang telah kita siapkan dan gunakan sebelumnya. Sebelum memulai pijat oksitosin, perawat perlu dan wajib menjelaskan kepada klien mengenai tindakan apa yang akan dilakukan dan apa saja
persetujuan dari tindakan tersebut. Dan setelah klien menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama, perawat dapat membantu ibu berada dalam posisi duduk condong ke depan dengan posisi yang nyaman. Perawat wajib memastikan privasi klien tetap terjaga dengan membuka pakaian klien hanya pada area punggung yang akan dilakukannya tindakan, dan itu juga atas persetujuan dari klien itu sendiri. Setelah itu, perawat melakukan pembasuhan pada area punggung menggunakan washcloth yang dibasahi oleh air hangat. Pembasuhan dengan air hangat ini bertujuan untuk membersihkan kulit, membantu relaksasi otot, serta mempersiapkan area punggung sebelum dilakukannya pemijatan. Setelah itu, area punggung dikeringkan terlebih dahulu sebelum dilakukannya tindakan selanjutnya. Selanjutnya, perawat meneteskan baby oil secukupnya ke telapak tangan, kemudian menggosoknya hingga hangat sebelum diaplikasikan ke punggung ibu. Gerakan pertama pada pijat oksitosin dilakukan di sepanjang tulang belakang, mulai dari vertebrata torakal bagian atas hingga ke arah tulang rusuk kelima atau keenam. Pemijatan ini dilakukan dengan gerakan memutar menggunakan kedua ibu jari, yang dimana disertai dengan tekanan lembut yang berirama. Untuk arah gerakan sendiri, gerakan pijat dilakukan dari arah atas ke bawah mengikuti alur tulang belakang. Untuk gerakan kedua dari pijat oksitosin digunakan dengan sendi antar jari telunjuk yang bertujuan untuk membantu relaksasi otot di sepanjang tulang belakang. Untuk arah dan irama yang digunakan dalam gerakan kedua ini mempunyai arah dan irama yang sama dengan gerakan yang pertama, yang dimana dilakukan dari gerakan atas ke bawah secara perlahan dan berirama. Tindakan ini dilakukan selama beberapa menit hingga ibu merasa rileks dan juga nyaman. Setelah pijat oksitosin selesai, perawat melakukan pembasuhan pada area punggung menggunakan washcloth. Pembasuhan pertama dilakukan dengan air hangat untuk membersihkan sisa minyak serta membantu mempertahankan rasa hangat dan relaksasi pada otot ibu. Selanjutnya, pembasuhan dilakukan menggunakan air dingin yang bertujuan untuk membantu menimbulkan proses vasokonstriksi ringan dan meningkatkan kenyamanan pada ibu. Setelah pembasuhan selesai, perawat dapat membantu ibu untuk menutup kembali area punggung dan memastikan bahwa ibu berada dalam posisi yang nyaman. Selanjutnya, perawat dapat melakukan evaluasi akhir terhadap respon ibu setelah dilakukannya serangkaian tindakan dengan pertanyaan seperti, "Ibu, bagaimana perasaan ibu setelah dilakukannya perawatan dan pijat oksitosin tadi? Apakah terasa lebih nyaman dan rileks?" Setelah evaluasi akhir, perawat dapat berpamitan kepada klien dan memastikan bahwa klien tetap berada dalam keadaan yang nyaman. Perawat juga dapat berpamitan dengan kalimat seperti, "Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Jika ada keluhan atau rasa tidak nyaman, silakan sampaikan kepada saya ya, Bu."